أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian duha kita dengan membacakan hadis-hadis dalam Kitabul Jami'. Dan pada hari ini kita akan membacakan hadis yang keempat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu, muttafaqun alaih li Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang di antara mereka saling berbisik-bisik tanpa yang satunya lagi, sehingga mereka bergabung dengan manusia lainnya, karena yang demikian itu membuat saudaranya sedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita baca ini dari Muslim. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bagaimana seharusnya kita beradab atau berakhlak kepada orang lain. Apa yang kita bisa dapatkan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jika ada 3 orang, maka 2 orang di antaranya tidak boleh dia berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ini bisa menjadi pintu-pintu bagi syaitan untuk menggoda yang lainnya yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadalah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman najwa minasyaiton liyukhzinal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik atau pembicaraan rahasia itu merupakan dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman sedih. Sangat boleh jadi apa yang dibisikkan oleh 2 orang itu adalah perkara yang benar-benar saja. Akan tetapi karena ada 3 orang yang 1 orang tidak dilibatkan, maka syaitan bisa saja membuat yang satunya itu merasa rendah hati. Boleh jadi yang satu yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan dari bisik-bisik itu ya digoda oleh syaitan. Kemudian syaitan membisiki bahwa si fulan dan si fulan itu membicarakan Anda seperti ini seperti itu, sehingga orang ketiga ini bersakwasangka terhadap 2 orang saudaranya, merasa diri digibah, dibicarakan, padahal bukan dia yang dibicarakan, hanya syaitan saja yang membisikkan hal-hal yang buruk karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta takhtalitu bin nas, sampai dia bergabung dengan orang-orang lain atau manusia yang lain. Artinya jika ada orang banyak di tempat yang satu, ada dua orang sedang berbisik, di tempat yang lain ada dua orang juga yang berbisik, maka itu tidak mengapa, karena tidak ada orang yang dibuat sedih atau illat sebab terlarangnya berbisik-bisik kalau ada 3 orang, karena yang satu orang yang tidak dilibatkan di dalam pembicaraan itu bisa tersakiti hatinya. Nah, para ulama mengatakan di antara perkara lain yang terlarang adalah jika ada orang banyak, dia tidak berbisik sebenarnya, tapi menggunakan bahasa yang hanya mereka berdua yang memahami bahasa tersebut. Misalnya maaf, tanpa ingin menyinggung suku, jika ada orang banyak, misalnya dia menggunakan, orang-orang yang banyak ini menggunakan bahasa Jawa misalnya. Ada 2 orang kebetulan orang Makassar. Tentu dia sesamanya Makassar menggunakan bahasa Makassar yang tidak dipahami oleh kerumunan orang-orang Jawa di tempat itu. Lalu dia menggunakan bahasa Makassar yang tidak dipahami keumuman orang. Maka yang seperti ini juga dimasukkan oleh para ulama pembicaraan yang terlarang. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi orang-orang yang lain yang tidak memahami bahasa 2 orang ini, tidak memahami bahasa Makassar, merasa bahwa mereka ini yang dibicarakan dengan bahasa yang mereka tidak pahami. Oleh karenanya hadis ini menjadi pelajaran yang penting bagi siapa saja. Kalau ada 3 orang, maka 2 orang tidak boleh berbisik tanpa melibatkan orang ketiga, karena itu akan menyakiti hatinya, dan ini akan dijadikan jembatan bagi setan untuk menggoda orang ketiga yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Yang kedua, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa jika kita berkerumun dengan orang banyak, kemudian ada bahasa 2 orang yang tidak dipahami oleh orang banyak, itu juga terlarang dia mengucapkannya dengan bahasa mereka berdua, oleh karena akan menyakiti orang-orang yang banyak. Sebab sekali lagi, illat sebab dibencinya pembicaraan rahasia itu adalah jika pembicaraan itu bisa menyakiti orang. Yang ketiga, para ulama mengatakan sebenarnya asal daripada larangan itu adalah haram. Ya. Tapi andai pun berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga, atau berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami pada kebanyakannya orang itu, kalau tidak haram, maka perbuatan ini minimal hukumnya makruh yang sangat, arti makruhnya tingkat tinggi. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini memberi pelajaran kepada kita untuk bagaimana kita ini bisa berakhlak kepada orang-orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.